Bab 296. Kita bisa mulai sekarang. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Zhao Hai dan yang lainnya bangun dan mulai bergerak di sekitar perkemahan. Namun, mereka tidak melakukannya dengan jelas. Mereka hanya melakukan beberapa transaksi sederhana dengan para orc dan melihat hal-hal baik apa yang dimiliki para orc. Mereka bisa menukarnya dengan harga diskon. Zhao Hai punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan informasi, jadi dia tidak terburu-buru. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menurunkan kewaspadaan para orc. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bagi para orc, ini bukan tentang mengobrol dengan mereka, membantu pekerjaan mereka, atau menjual makanan dengan harga diskon. Inilah yang dilakukan Zhao Hai dan yang lainnya. Namun, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Transaksi yang mereka lakukan tidak akan pernah membuat orang lain merasa bahwa mereka sengaja menjilat. Mereka sama sekali tidak melampaui tugas seorang pengusaha. Anggota klan Adu Banteng yang menyaksikan Zhao Hai dan kelompoknya menyadari bahwa mereka bertindak terlalu normal. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan bahwa mereka tidak salah, klan Adu Banteng yang mengawasi Zhao Hai dan kelompoknya pergi mencari mereka setelah mereka menyelesaikan transaksi. Mereka ingin tahu apa yang dikatakan Zhao Hai kepada mereka. Namun, mereka kecewa karena Zhao Hai hanya melakukan transaksi sederhana dengan mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 4 hari kemudian, orang-orang itu kehilangan kesabaran untuk mengawasi Zhao Hai. Bahkan tetua urusan luar negeri telah menyetujui permintaan Cupang untuk melonggarkan pengawasan mereka terhadap Zhao Hai dan yang lainnya. Ketika Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke camp, mereka dapat melihat melalui layar bahwa tidak banyak lagi orang di sekitar camp mereka. Ini membuat Zhao Hai merasa lebih nyaman. Namun, dia tidak terburu-buru mendapatkan informasi. Dia masih berpindah-pindah camp setiap hari, namun cakupan aktivitasnya lebih luas, dan perlahan dia masuk lebih dalam ke tengah camp. Pada hari kelima setelah mereka tiba di perkemahan Raja Sici, Elang Darah Warriors datang ke Zhao Hai. Zhao Hai menuliskan situasinya secara rinci dan menyerahkannya kepada Elang Darah untuk dibawa ke Warriors. Dia mengatakan kepada Warriors untuk tidak mengandalkan Raja 11 Ki, karena dia takut Raja 11 Ki akan mengikuti perlombaan adu banteng. Alasan mengapa dia masih di sini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang perlombaan adu banteng, serta putri kedua dan ketiga. Jika mereka dalam masalah, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka dan kemudian bertemu dengannya. Setelah mengirimkan surat itu, Zhao Hai akhirnya merasa nyaman. Pada saat yang sama, dia melihat kemajuan konvoi tersebut. Mereka akan bisa memasuki camp secara resmi besok. Kali ini, mereka membawa hampir 3 juta kati makanan. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Melihat ini, Zhao Hai segera pergi mencari cupang. Saat ini, Zhao Hai paling sering berhubungan dengan ikan cupang. Meskipun dia tahu bahwa cupang telah dikirim oleh sesepuh untuk mengawasinya, dia tetap berinisiatif untuk menghubunginya. Hal ini akan menurunkan kewaspadaan cupang. Jika dia terus bersembunyi dari cupang, mustahil bagi cupang untuk mengendurkan pengawasannya selama beberapa hari terakhir. Beta terutama bertanggung jawab atas keamanan kampnya, jadi dia tidak harus merumput seperti anggota suku Adu Banteng lainnya. Yang harus dia lakukan setiap hari hanyalah berpatroli, jadi Zhao Hai menemukannya dengan mudah. Beberapa hari ini, di bawah ruangan khusus Zhao Hai, hubungan cupang dengannya cukup baik. Jadi ketika dia melihat Zhao Hai, dia langsung tersenyum dan berkata, "Saudara Zhao Hai, sedang sibuk apa?" "Saudara Beta," Zhao Hai dengan cepat berkata, "aku sedang mencarimu. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu." Cupang terkejut, "Saudara Zhao Hai, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Katakan padaku, ada apa?" "Selama saya bisa membantu, saya pasti akan membantu." Zhao Hai mengangguk, "Saudara Beta, konvoi kita akan tiba di camp besok. Kali ini mereka membawa banyak makanan. Saya harus mencari tempat untuk meletakkannya. Anda harus mengatur tempat yang baik untuk saya." Beta tertegun sejenak, lalu berkata dengan emosional, "Kamu kembali begitu cepat." "Saudara Zhao Hai, anak buahmu sangat cepat. Berapa kati makanan yang kamu bawa kali ini?" "Sekitar 1,5 juta kilogram," jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Beta tertegun, lalu dia menatap Zhao Hai dengan kaget. "Saudara Zhao Hai, maksudmu 3 juta jin? Ini bukan 300.000 jin?" "NBSP," Zhao Hai tertawa terbahak-bahak, "Saudara Beta,
Mengapa saya bercanda tentang ini? Itu 1,5 juta kilogram, betul. Itu sebabnya kita membutuhkan ruang yang besar. Beta melihat betapa yakinnya Zhao Hai dan dengan cepat berkata, "Saudara Zhao Hai, kembali ke camp dan tunggu. Saya akan segera melapor kepada para tetua dan memberi Anda jawaban." Zhao Hai tersenyum, membungkuk pada cupang, dan pergi. Beta melihat ke belakang Zhao Hai dan segera berbalik, langsung menuju tenda tetua luar negeri. Sesampainya di luar tenda sesepuh luar negeri, Cupang tidak repot-repot melapor dan langsung menerobos masuk ke dalam tenda. Untungnya, tidak ada seorang pun di dalam tenda, hanya tetua Departemen Luar Negeri yang mengurus sesuatu seperti buku rekening. Ketika dia melihat Cupang masuk, tetua Kementerian Luar Negeri berkata dengan ketidakpuasan, "Tidak bisakah kamu sedikit lebih mantap? Kamu sudah dewasa, namun kamu masih bingung." Beta bahkan tidak mau membungkuk. "Penatua, Zhao Hai baru saja datang kepadaku. Dia meminta saya untuk membantunya menyiapkan tempat. Makanan pertamanya akan tiba besok. Totalnya ada 1,5 juta kilogram." Penatua urusan luar negeri itu tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. "Begitu cepat? Apakah benar-benar 3 juta jin?" "Ya," Beta mengangguk. Zhao Hai berkata begitu. Dia sangat yakin. Penatua urusan luar negeri dengan lembut menutup matanya dan bergumam, 3 juta jin gandum dengan setengah harga. Ini benar-benar menyelamatkan kita dari banyak masalah. Pergi aturlah tempat untuknya, tempat yang bagus. Saat gandum tiba besok, kalian akan membantu menurunkannya dan melihat seberapa bagus kualitasnya." Beta merespons dan berbalik untuk pergi. Baru setelah Beta pergi, tetua urusan luar negeri membuka matanya dan bergumam, "Ini datang begitu cepat. Mungkinkah dia memiliki stasiun transfer di sini? Tidak aneh jika pedagang manusia membangun stasiun transfer di sini. Beberapa pedagang manusia besar akan membangun stasiun transfer di sini. Biasanya, stasiun transfer ini akan bekerja sama dengan beberapa suku orc berukuran sedang atau besar. Mereka akan menaruh barang-barang mereka di sana dan membayar komisi kepada suku orc. Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat dan nyaman mengangkut barang-barang mereka ke tempat yang ingin mereka angkut." Tetua luar negeri tidak keberatan. Dia hanya memikirkan makanan Zhao Hai. Sejujurnya, makanan Zhao Hai sangat murah. Bahkan para pedagang yang sering bekerja dengan mereka tidak dapat memberikan harga ini kepada Zhao Hai. Harga pangan para pedagang hampir sama. 500 kilogram untuk 1 ekor domba. Makanan Zhao Hai setengah harga makanan para pedagang. Apa artinya perkemahan Raja Sici mendapatkan setengah harga makanan? Itu berarti akan ada lebih banyak makanan. Bagi mereka, ini adalah kabar terbaik. Ketika Zhao Hai pertama kali datang menemuinya, dia tidak mempercayai Zhao Hai, jadi dia menyuruh Zhao Hai menunggu makanan tiba. Mereka akan mulai menggulung domba untuknya. Dia tidak menyangka makanan Zhao Hai akan tiba begitu cepat. Keesokan paginya, konvoi besar berjalan perlahan menuju perkemahan Raja Sici. Saat jaraknya semakin dekat, Beta dan yang lainnya berdiri di samping camp dan melihat ke arah konvoi. Konvoi itu terdiri dari lebih dari 1.000 gerbong. Yang di depan adalah 100 gerbong besar yang biasa digunakan di padang rumput, sedangkan yang di belakang adalah gerbong kecil yang biasa digunakan oleh umat manusia. Zhao Hai berdiri di luar laudi. Kali ini, konvoinya dipenuhi makhluk undead, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Namun, Cupang dan yang lainnya berdiri di sana menunggu truk makanan. Melihat antrean panjang kendaraan, Zhao Hai sangat bersemangat. Armada ini miliknya. Semuanya miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Saat konvoi tiba, Zhao Hai dan Cupang segera memimpin konvoi tersebut ke ruang terbuka. Beta dan yang lainnya secara khusus mengatur agar Zhao Hai dan yang lainnya menyimpan makanan di sana. Saat itu hampir musim dingin, jadi mustahil hujan turun di dataran. Jadi meskipun makanan ditinggalkan di tempat terbuka, mereka tidak perlu khawatir akan basah. Sebaliknya, Beta memperhatikan karung-karung di truk. Mereka terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun, Cupang telah mengamatinya dengan cermat. Dia ingin mengetahui kualitas biji-bijian Zhao Hai. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebidang tanah kosong. Zhao Hai ingin mengarahkan makhluk undead untuk menurunkan makanan, tapi dia tidak menyangka Cupang dan yang lainnya akan bergegas membantu. Zhao Hai tidak bisa menolak, jadi dia harus setuju.
Saat Cupang mengambil sekantong makanan, ia tertegun sejenak karena kantong makanan tersebut sangat berat. Bukan karena dia tidak bisa membawanya, tapi itu jauh lebih berat daripada makanan yang diangkut oleh pedagang biji-bijian lainnya. Ini membuat Cupang tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Para pedagang biji-bijian akan memasukkan pasir ke dalam biji-bijian, sehingga membuatnya lebih berat. Ini adalah trik yang paling dibenci Cupang. Dia diam-diam mengambil beberapa kantong makanan lagi, dan semua kantong itu sangat berat, yang membuat wajah Cupang semakin jelek. Dia mengambil makanan dan berpura-pura ceroboh. Sebuah tas jatuh dari bahunya. Makanannya ada di dalam tas kain, dan setelah sekian lama diangkut, kainnya menjadi tidak terlalu kuat. Saat jatuh dari orang bertubuh besar seperti Cupang, kantongnya langsung retak. Beta melihat makanan di dalam tas. Dia ingin mengejek Zhao Hai, tetapi ketika dia melihat makanannya, dia tertegun. Makanan di dalam tas memiliki kualitas terbaik. Setiap butir tampak berkilau karena minyak. Jika makanan seperti ini tidak bisa disebut yang terbaik, maka makanan yang mereka makan di masa lalu hanya bisa dianggap subnasi mentah. Yang terpenting, tidak ada satu butir pasir pun di dalam makanan. Itu sangat bersih. Beta memandangi kantong makanan itu dengan bingung. Anggota klan adu banteng lainnya juga berkumpul dan melihat tas retak di tanah. Ekspresi mereka sama indahnya dengan ekspresi Cupang. Orang-orang suku adu banteng ini sudah berkali-kali melakukan hal seperti itu. Selama mereka mengetahui ada masalah dengan makanannya, mereka akan melakukannya. Dengan cara ini, mereka bisa menurunkan harga. Saat melihat ulah Cupang, semua orang siap membuat keributan. Namun, saat mereka melihat makanan di tanah, semua orang kehilangan suara. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum. Dia tahu bahwa dia bisa melaksanakan rencananya mulai sekarang. Bab 297. Permintaan khusus. Tirai tenda dibuka dengan paksa, dan sesosok tubuh dipaksa masuk dari luar. Penatua urusan luar negeri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang yang masuk pastilah Cupang. Selain Cupang, tidak ada orang lain yang berani masuk ke tendanya seperti ini. Dia meletakkan pena di tangannya dan menatap Cupang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ikan Cupang sedang memegang sekantong gandum di tangannya dan menatapnya dengan penuh semangat. Penatua itu mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa, Cupang?" Cupang ternganga dan meletakkan kantong gandum di tangannya. Dia memandang orang tua itu dengan penuh semangat dan perlahan membuka tasnya, menuangkan nasi bambu ke tanah. Sang tetua telah memperhatikan tindakan Cupang. Segera setelah itu, diumumkan pada nasi bambu di tanah. Ini adalah nasi bambu terbaik yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berdiri dan berjalan menuju nasi bambu. Dia mengambil segenggam dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya dengan lembut. Nasi yang enak, ini nasi Zhao Hai? Yang lebih tua menatap Cupang. Cupang mengangguk. Semuanya sama? Tanya orang yang lebih tua. Beta mengangguk lagi, dan tetua itu segera berkata, "Pergi dan undang Zhao Hai kemari." Cupang tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berlari keluar. Penatua itu duduk perlahan, tetapi matanya tidak pernah lepas dari nasi bambu di tanah. Dia belum pernah melihat nasi terbaik seumur hidupnya. Jika Zhao Hai bisa menawarinya beras seperti itu, dia akan berpikir bahwa harganya 2 kali lipat, apalagi setengah harganya. Segera, langkah kaki terdengar dari luar tenda. Setelah itu, Beta dan Zhao Hai memasuki tenda. Kali ini, lebih tua sangat sopan. Dia berdiri dan membungkuk pada Zhao Hai. "Selamat datang, Tuan. Silakan duduk." Zhao Hai tidak berani sombong dan segera membalas salamnya. Dia kemudian berjalan ke sisi kanan orang tua itu dan duduk. Yang kiri adalah yang paling dihormati dalam umat manusia, dan Zhao Hai yang duduk di sebelah kanan adalah tanda kesopanan. Inilah sebabnya mengapa orang tua itu mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Setelah Zhao Hai duduk, tetua itu memandangnya dan berkata, "Tuan, saya sangat berterima kasih karena Anda telah mengirimi kami makanan berkualitas tinggi kali ini." "NBSP, kamu terlalu baik, tetua. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menarik perhatian Anda," jawab Zhao Hai dengan cepat.
NBSP, orang tua itu tidak keberatan dengan kerendahan hati Zhao Hai. Sebaliknya, dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Tuan, Anda memiliki makanan yang enak. Mengapa Anda membelinya untuk kami dengan harga serendah itu? Tolong bicaralah dengan jelas." Zhao Hai tersenyum, "Bukan apa-apa. Sebenarnya ada dua alasan. Salah satunya adalah biji-bijian ini diproduksi di wilayah saya sendiri, sehingga biayanya sangat rendah. Yang kedua adalah saya baru saja datang ke padang rumput dan perlu membuka pasar di sana. Itu sebabnya harga gabah sangat rendah. Tentu saja, ini tidak berarti saya akan menaikkan harga di kemudian hari. Penatua, yakinlah bahwa harga saya tidak akan berubah." Tetua itu memandang Zhao Hai dan mengangguk. Kata-kata Zhao Hai masuk akal. Dia kemudian berkata kepada Zhao Hai, "Lalu berapa banyak kati gandum yang bisa kamu bawa ke suku kami tahun ini?" Zhao Hai mengerutkan kening. "Hanya sekitar 15 juta kati. Kapasitas transportasi yang saya miliki terbatas, dan saya hanya bisa berdagang paling banyak untuk bulan ini. Setelah sebulan, itu akan menjadi musim dingin. Saya harus kembali ke wilayah saya dan tidak bisa lagi mengangkut makanan ke sini." Orang tua itu mengangguk mengerti. Bagaimanapun, umat manusia telah kembali ke wilayah mereka sendiri dan tidak mungkin menghabiskan musim dingin bersama para orc. Mereka tidak terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Namun, 15 juta kati makanan bukanlah jumlah yang sedikit. Zhao Hai memandang yang lebih tua dan tersenyum, "Penatua, saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan bertemu dengan Yang Mulia Raja Sebelaski? Mari kita bicara tentang kerja sama tahun depan." Penatua itu tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak bisa membuat keputusan itu. Saya akan melaporkannya kepada Yang Mulia dan memberi Anda jawabannya besok." Zhao Hai mengangguk dan menatap yang lebih tua, "Ada satu hal lagi yang perlu saya diskusikan dengan yang lebih tua. Sekarang tim biji-bijian saya telah selesai menurunkan biji-bijian dan akan berangkat. Bisakah Anda membayar saya biji-bijian yang pertama? Dengan cara ini, saya tidak perlu mengangkut barang-barang itu secara khusus di masa depan." Penatua itu tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah, tapi kami belum menyiapkan hal-hal ini. Anda harus menunggu 1 hari. Apakah kamu ingin semua domba yang digulung?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku baru saja hendak membicarakan hal ini denganmu. Ada beberapa orang tua di keluarga saya. Mereka adalah alkemis dan alkemis. Anda tahu bahwa orang-orang seperti mereka suka mengoleksi barang-barang khusus. Jadi saya ingin beberapa binatang dan tumbuhan ajaib khusus. Akan lebih baik lagi jika mereka adalah binatang ajaib yang unik dari suku Anda. Tentu saja, berjongkok produk domba atau wol juga baik-baik saja. Anda dapat melakukan sesuai keinginan Anda, Penatua." Tetua itu tidak menyangka Zhao Hai akan mendapat permintaan khusus seperti itu. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Makna guru adalah, jika kami menggunakan adu banteng klan kami untuk menukar makanan dengan Anda akan membayar harga tinggi. Bagaimana dengan makhluk jiwa?" Zhao Hai dengan cepat menjawab, "Sama, saya juga bisa menawarkan harga tinggi. Harap yakinlah, Penatua. Namun, saya tidak bisa meminta terlalu banyak dari kedua jenis binatang ajaib ini. Lagi pula, aku khawatir aku tidak bisa membuat mereka tetap hidup." Tetua itu setuju dengan Zhao Hai. Dia mengangguk dan berkata, "Bagaimana kalau begini, aku bisa memberi 10 banteng petarung kami dan 10 banteng darah mengamuk kami. Saya harap Anda dapat menukar 10.000 pon makanan dengan 2 item ini. Saya bisa mengisi sisanya dengan selimut domba dan wol. Bagaimana keadaannya?" Bab 298. Permintaan khusus. Zhao Hai berpikir dan berkata, "Itu tidak masalah. 10 banteng adu banteng dan 10 banteng berdarah mengamuk. Saya bisa melepaskan 200.000 pon makanan. Itu menyisakan 2,8 juta pon makanan. Jika Anda mengubah 2,8 juta pon makanan menjadi domba melingkar, Anda bisa mendapatkan 1.400 domba melingkar. Bagaimana dengan ini? Saya ingin 1.000 ekor domba melingkar dan 600 selimut wol. Jika Anda memiliki tanaman langka, jumlahnya bisa dikurangi. Bagaimana keadaannya?" Penatua itu mengangguk dan berkata, "Sangat adil, saya setuju. Tuan akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan besok. Saat ini, kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan binatang ajaib dan tanaman untuk Anda. Waktunya terlalu singkat, dan ini hampir musim dingin.
banyak tanaman akan mati. Kita hanya bisa menunggu sampai tahun depan. Zhao Hai tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Selain itu, Anda dapat mengambilnya dalam beberapa hari ke depan. Makanan batch kedua saya akan tiba dalam beberapa hari. Lalu, kita bisa melakukan perdagangan. Kita tidak perlu khawatir dengan tanaman yang baru saja mati. Selama mereka tidak mati terlalu lama, sebaiknya mereka tidak mati lebih dari sebulan. Orang tua itu mengangguk, baiklah, kami akan mencoba yang terbaik. Silakan kembali, Pak. Jika Yang Mulia Raja 11 Ki ingin bertemu dengan Anda besok, saya akan memberitahu Anda. Terima kasih, kata Zhao Hai, lalu berbalik dan pergi. Melihat Zhao Hai telah pergi, Beta mau tidak mau berkata kepada yang lebih tua, Penatua, mengapa Anda menghadiahkan makhluk roh dan makhluk roh klan kami? Bagaimana jika dia benar-benar menemukan sesuatu? Orang tua itu tersenyum. Hal itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Bukankah manusia telah mempelajari makhluk jiwa selama beberapa tahun? Apa yang telah mereka teliti? Apakah pelestarian jika kita tidak memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan makhluk jiwa lagi? Ada banyak orang yang tamak, jadi mengapa kita tidak menggunakan makhluk jiwa kita untuk menukar lebih banyak makanan untuk diri kita sendiri? Pembaruan DFRM Nov LB, I, NC, O, M, Beta mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Tetua itu menoleh ke arah ikan cupang dan berkata, pergi dan mintalah anggota klan mengumpulkan tanaman aneh sebanyak yang mereka bisa. Jika ada yang bisa berburu binatang ajaib aneh, tidak apa-apa juga. Tapi ingat, mereka pasti masih hidup. Beta membalas dan berbalik untuk pergi. Saat Zhao Hai berjalan kembali ke tendanya, dia memikirkan tentang percakapannya dengan orang yang lebih tua. Untungnya, tidak ada kekurangan. Dia tampak seperti pedagang manusia biasa. Dia sengaja menanyakan binatang ajaib kepada tetua itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu rendah hati sekarang. Pedagang manusia tidak boleh terlalu rendah hati terhadap para orc. Di saat kritis seperti ini, dia tidak boleh terlalu rendah hati, kalau tidak dia akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Dalam kesan orang-orang, mata-mata adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak menimbulkan banyak masalah. Sebaliknya, jika Anda orang terkenal, tidak akan ada yang mencurigai Anda. Meskipun Zhao Hai tidak terlalu menonjol, dia juga tidak bisa menjadi pengganti. Oleh karena itu, dia meminta kepada para tetua untuk beberapa binatang dan tumbuhan ajaib khusus. Ini sebenarnya adalah tindakan yang terkenal. NBSP, pada saat yang sama, dia mengungkapkan pesan kepada sesepuh bahwa dia tidak bisa mendapatkan barang-barang ini di tempat lain. Zhao Hai tahu betul bahwa Weirs bukanlah raja yang paling ditakuti Siki. Di mata mereka, klan sapi dewa yang perkasa telah diusir, dan kekuatan Weir lemah. Saat ini, dia bahkan tidak berani kembali ke wilayah Tauren. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka takut pada kepala keluarga klan Adu Banteng, yang menaruh dendam terhadap mereka. Zhao Hai adalah yang paling berpengalaman dalam perlombaan Adu Banteng dan Banteng Darah yang mengamuk. Kirimkan pesan kepada yang lebih tua bahwa saya tidak memiliki hubungan dengan patriark ras Adu Banteng. Sebenarnya, Raja Siki juga merupakan cabang dari klan Adu Banteng. Binatang ajaib yang mereka gunakan sama dengan kepala klan Adu Banteng. Kerabat mereka semuanya Adu Banteng. Adu Banteng jenis ini adalah sejenis binatang ajaib berbentuk banteng dengan rambut hitam pendek dan temperamen yang sangat buruk. Binatang ajaib semacam ini tingginya hampir 3 meter. Mereka tidak tahu cara menggunakan sihir apapun, tapi mereka sangat kuat. Di antara binatang ajaib tipe banteng, mereka berada di peringkat 10 besar. Apalagi mereka memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Dia sangat marah. Kemarahan juga merupakan kemampuan yang sangat aneh, karena begitu mereka marah, kekuatan dan kemampuan bertahan mereka akan meningkat pesat. Selain itu, terlepas dari level binatang ajaib lainnya, mereka akan berani menyerang, yang lebih kuat dari kebanyakan binatang ajaib. Hierarki binatang ajaib sangat ketat. Misalnya, Adu Banteng hanya bisa dianggap sebagai binatang ajaib kelas 6. Biasanya, jika binatang ajaib kelas 6 melihat binatang ajaib kelas 8, ia akan sangat ketakutan sehingga tidak berani bergerak dan akan membiarkan binatang ajaib kelas 8 membantainya. Namun, Adu Banteng itu berbeda. Itu tidak takut. Apakah itu binatang ajaib kelas 8 atau 9, selama Adu Banteng dalam keadaan marah, ia akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang.
Adapun banteng darah yang mengamuk, itu adalah binatang ajaib berelemen gelap. Itu hanya kelas 5 dan bisa menggunakan sihir darah sederhana. Namun, jenis binatang ajaib ini adalah yang paling cocok untuk suku adu banteng. Banteng darah yang mengamuk seharusnya tidak disebut demikian karena ia mengetahui 2 sihir darah. Salah satunya adalah pemulihan yang cepat, dan yang lainnya adalah kegelapan total. Kedua jenis sihir ini adalah sihir tambahan. Pemulihan yang cepat dapat membuat cedera seseorang pulih beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat dari biasanya. Sebaliknya, kesuraman mutlak adalah sejenis ilmu hitam spiritual. Begitu sihir ini digunakan, itu bisa membuat seseorang menjadi sangat rasional, seperti robot, dan tidak tahu apa itu kemarahan. Kedua jenis sihir ini paling cocok untuk perlombaan adu banteng. Perlombaan adu banteng memiliki temperamen yang buruk dan akan mulai berkelahi jika mereka tidak setuju. Tunggangan mereka serupa. Begitu mereka menggunakan skill rage, mereka akan memasuki kondisi kemarahan total. Tidak peduli apakah mereka baik atau buruk, mereka tidak membedakan antara teman atau musuh. Mereka hanya tahu cara menyerang, yang sangat menakutkan di medan perang. Kedua keterampilan banteng darah yang mengamuk ini bisa menekan kemarahan ini. Setelah klan adu banteng menyerap jiwa binatang dari banteng darah yang mengamuk dan menguasai keterampilan jiwa binatang mereka akan memiliki 2 kemampuan yang sangat istimewa. Salah satunya adalah untuk segera pulih dari cedera mereka, dan yang kedua adalah untuk menjaga mereka dalam keadaan tenang. Bukan hanya mereka, bahkan tunggangan mereka pun sama. Alasan mengapa banteng darah yang mengamuk disebut demikian adalah karena seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan matanya biasanya hitam dan putih, tetapi ketika berperang, warnanya akan berubah menjadi merah darah, seperti orang yang menjadi marah, jadi diberi nama seperti itu. Perlombaan adu banteng hanyalah perlombaan biasa di antara orang-orang berkepala banteng di masa lalu karena mereka memiliki temperamen yang buruk dan tunggangan mereka tidak terlalu patuh. Begitu mereka dalam keadaan marah, mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Sehingga mereka tidak terlalu populer di kalangan orang berkepala banteng. Setelah puluhan generasi bekerja keras, mereka akhirnya menemukan makhluk jiwa yang paling cocok untuk mereka, banteng darah yang mengamuk. Hal ini meningkatkan kekuatan tempur mereka secara eksponensial, dan mereka sekarang menjadi ras tipe pertempuran yang terkenal di antara suku Tauren. Selama beberapa tahun terakhir, para alkemis dan alkemis telah mempelajari makhluk jiwa dan kerabat para orc. Mereka ingin menemukan cara untuk menerobos dan melihat bagaimana para orc memperoleh kekuatan magis ini. Namun, mereka tidak pernah berhasil. Para orc masih menggunakan soul beast, sedangkan manusia masih menggunakan energi bertarung. Manusia sudah lama ngiler karena kedua kemampuan ini. Jika mereka tahu mengapa para orc memiliki kerabat, kekuatan pasukan kavaleri manusia akan meningkat pesat. Jika mereka tahu apa itu makhluk jiwa para orc, kekuatan tempur manusia juga akan meningkat pesat. Sayangnya, seperti yang dikatakan para orc, kedua kemampuan ini diberikan kepada mereka oleh dewa binatang. Selain para orc, tidak ada ras lain yang bisa menggunakannya. Zhao Hai dan yang lainnya tahu bahwa beberapa pedagang manusia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa binatang iblis unik milik para orc dan mengangkut mereka kembali ke wilayah manusia untuk penelitian. Sayangnya, sebagian besar binatang iblis itu mati karena sakit. Bahkan jika mereka tidak mati, umat manusia tidak dapat menemukan apapun dari mereka. Justru karena dia mengetahui hal ini maka Zhao Hai telah mengusulkan kepada sesepuh untuk membeli banteng adu banteng dan banteng darah yang mengamuk. Dia tahu bahwa tetua itu pasti akan menjualnya, dan itu juga akan menurunkan kewaspadaan tetua itu. Banyak sekali manfaatnya, jadi dia senang tidak melakukannya. Begitu dia kembali ke tenda, Zhao Hai segera menyalakan kamera pengintai dan memutar percakapan antara Cupang dan tetua setelah dia pergi. Dia menghela nafas lega ketika mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia tahu bahwa kewaspadaan orang tua terhadapnya pada dasarnya telah hilang. Bab 299. Bertemu Raja Shiki. Keesokan paginya, Beta menemukan Zhao Hai dan membayangkan bahwa semua yang dia inginkan sudah siap. 10 banteng adu banteng, 10 banteng berdarah mengamuk, 1000 domba berjongkok, dan 600 selimut berkualitas tinggi semuanya telah siap. Dia bisa memindahkan mereka kapan saja. Zhao Hai mengikuti Cupang keluar. Cupang sudah memasukkan selimut ke dalam mobil.
Kambing berjongkok, banteng adu banteng, dan banteng berdarah mengamuk ditempatkan di luar camp. Zhao Hai memandang selimut itu dengan santai. Itu tidak buruk. Semuanya adalah selimut berkualitas tinggi. Dari sini terlihat bahwa para orc sangat jujur. Setelah berterima kasih kepada Cupang, Zhao Hai membiarkan konvoi berangkat. Begitu mereka berada di luar camp, dia membiarkan makhluk undead mengejar domba yang mengancam, melawan banteng, dan mengamuk darah banteng. Demikian pula, Zhao Hai memberikan tongkat roh jahat kepada mereka. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagi kambing. Setelah semuanya selesai, Zhao Hai kembali ke tendanya sendiri. Dia masih menunggu kabar untuk melihat apakah dia bisa bertemu Raja 11 Ki hari ini. Dia sangat penasaran dengan Raja 11 Ki ini. Setelah armadanya pergi, gandum yang dibawa Zhao Hai secara resmi telah berganti pemilik. Penatua telah membayar gandum kepada Zhao Hai, jadi gandum itu secara alami bukan lagi miliknya. Zhao Hai juga menyaksikan kemampuan suku tersebut dalam mengonsumsi makanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah mereka pergi, 3 juta kati makanan telah hilang. Tidak ada satu butir pun yang terlihat. Kecepatan ini mengejutkan Zhao Hai. Zhao Hai kembali ke tendanya, tapi dia tidak melihat Laura. Dia tahu bahwa Laura keluar untuk bertukar pikiran dengan para orc lagi. Meskipun Zhao Hai tidak membawa banyak makanan, dia masih memiliki anggur buah dari manusia. Anggur ini tidak terlalu populer di kalangan orc, karena mereka masih menyukai rasa anggur susu. Sebagian besar orc menukar anggur buah dengan teman-teman mereka. Orc juga sombong, jadi beberapa orc yang menjalani kehidupan yang baik akan menyiapkan anggur buah di rumah mereka untuk menjamu beberapa tamu istimewa yang berstatus. Zhao Hai tidak keberatan. Dia tidak berencana keluar hari ini. Dia akan menunggu kabar dari Beta. Jika Raja 11 Ki ingin bertemu dengannya dan dia tidak dapat muncul, dia akan membuatnya marah. Bukan karena Zhao Hai takut padanya, tapi dia perlu bertemu dengannya dan mengetahui orang seperti apa dia. Hanya dengan begitu dia dapat membuat pengaturan yang tepat. Dia menatap monitor dengan tenang. Para orc masih sibuk. Berbeda dengan beberapa hari yang lalu, tidak ada lagi yang mengawasi mereka. Tidak ada satupun. Ini telah dimulai pagi ini. Hal ini membuat Zhao Hai semakin yakin dengan pikirannya. Para tetua tidak lagi memperlakukannya sebagai mata-mata. Inilah hasil yang paling ingin dilihat Zhao Hai. Zhao Hai duduk dengan tenang di tendanya. Di saat yang sama, dia memperhatikan kemana perginya armada undead. Dia takut para orc akan datang dan merampok mereka, jadi dia meminta bendera pertempuran Raja Sici kepada Cupang dan menaruhnya di kereta. Dia percaya bahwa tidak ada suku di daerah ini yang berani tidak menghormati Raja Sici. Cupang tidak mengatakan apapun. Setelah bertanya kepada yang lebih tua setuju. Bagaimanapun, biji-bijian Zhao Hai sangat murah dan berkualitas baik. Jika mereka masih tidak bisa menggunakan bendera perang Raja Sici, maka pedagang lain akan mempunyai hak yang lebih kecil lagi. Namun, untuk amannya, Zhao Hai masih menempatkan adu banteng dan banteng darah yang mengamuk ke dunia nyata. Kemudian, dia mengirim hewan-hewan itu ke peternakan. Begitu adu banteng memasuki peternakan, ada pemberitahuan dari alam, quote, hewan bermutasi seperti banteng, level 25, tingkat kekuatan mental tidak stabil, mudah marah. Kelemahan hewan membaik, waktu kematangan hewan, 20 jam. Dapat melahirkan 6 anak, setiap kali dapat melahirkan 6 anak, mengkonsumsi 3 butir padang rumput setiap jam, transformasi data hewan, dapat dibeli dari The Space Store. Hewan mirip banteng yang bermutasi. Kemampuan khusus, pemulihan yang kuat. Meningkatkan kemampuan khusus hewan. Level hewan, 25. Waktu jatuh tempo, 18 jam. Bisa melahirkan 8 kali. Setiap kali bisa melahirkan 6 anak. Mengkonsumsi 2 butir rumput per jam. Transformasi data hewan. Dapat dibeli dari The Space Store. Ranah telah memenuhi persyaratan untuk peningkatan. Itu telah ditingkatkan ke level 7. Jumlah hewan yang diizinkan untuk ditahan telah meningkat. Kini, negara tersebut bisa menahan 1.300 hewan. Saya harap tuan rumah akan bekerja keras.
Sambil berjalan, Zhao Hai sedang mencari tenda Raja 11 Ki. Kesan pertama yang diberikan tenda kepada Zhao Hai adalah tenda itu sangat indah, sangat indah. Di ruang terbuka di luar tenda, ada 2 tim kavaleri yang berpatroli bolak-balik. Kavaleri ini semuanya mengenakan baju besi kulit dan memegang pentungan gigi serigala. Mereka penuh dengan niat membunuh. Jelas sekali, mereka adalah prajurit elit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Tenda Raja 11 Ki seluruhnya berwarna putih dan sangat bersih. Hanya bagian atas tenda yang berwarna emas, dengan bendera perang Raja 11 Ki di atasnya. Zhao Hai akhirnya mengerti. Jadi ini adalah tenda teratas emas. Sungguh luar biasa. Namun, tetua itu tidak berhenti dan memimpin Zhao Hai ke pintu masuk tenda. Jarak antara gerbang Kui dengan pintu masuk tenda sekitar 100 meter. Keduanya tiba dengan sangat cepat. Ada 8 penjaga berdiri di depan pintu masuk tenda. Kedua kaisar itu berdiri berjajar di pintu masuk tenda. Mereka semua menatap Zhao Hai. Zhao Hai tidak keberatan. Dia hanya mengikuti orang tua itu ke dalam tenda. Ketika mereka sampai di pintu masuk, tetua itu berhenti dan berkata kepada penjaga, "Tolong beritahu dia bahwa tetua urusan luar beruk telah membawa teman manusianya Zhao Hai untuk menemui Yang Mulia." Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai mendengar nama lengkap tetua itu, tapi dia merasa tidak nyaman. Dia tidak puas dengan beruk. Sebaliknya, dia tidak puas dengan Raja Sici. Raja Sici paling banyak merupakan suku tingkat menengah di suku Tauren, dan ada banyak sekali suku seperti itu di padang rumput. Namun, orang ini tidak hanya menyebut dirinya seorang raja, tetapi dia juga membuat orang-orang memanggilnya Yang Mulia atau Yang Mulia. Yang paling penting, dia terlalu sombong. Tampilan kekuatan ini terlalu keterlaluan. Dia bahkan tidak tampak seperti biasman, tetapi lebih seperti seorang bangsawan manusia, membuat orang membencinya. Yang tidak diketahui Zhao Hai adalah Raja 11 Ki melakukan ini dengan sengaja. Pertama kali dia ingin bertemu dengan pedagang manusia, dia akan selalu bersikap sedemikian rupa sehingga pedagang manusia itu akan menjadi sedikit lebih lemah sebelum bertemu dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan membuat ketidaksukaan Zhao Hai terhadapnya semakin meningkat. Zhao Hai bahkan yakin bahwa Raja 11 Ki bukanlah seseorang yang bisa mencapai hal-hal besar. Ketika kekuatannya sendiri masih belum terlalu besar, dia berani menampilkan pertunjukan sebesar itu. Sekalipun orang seperti ini dapat mencapai apapun, itu akan sangat terbatas. Dia sama sekali tidak memprihatinkan. Dia sekarang mengerti mengapa patriark tua dari klan sapi ilahi yang kuat memilih Raja 11 Ki untuk diajak bekerja sama. Itu karena Raja 11 Ki tidak punya cara untuk menimbulkan ancaman terhadap klan sapi dewa yang kuat. Bab 300 Situasi Sang Putri. Zhao Hai mengikuti Beluci ke dalam tenda. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati tenda dari sudut matanya. Dasar tenda ditutupi selimut tebal. Pola pada selimutnya sangat indah. Sekali dilihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah barang berkualitas tinggi. Menginjaknya selembut menginjak awan. Sangat nyaman. Tidak ada lubang api di dalam tenda, hanya anglo tembaga besar. Anglo itu berdiameter lebih dari 1 meter dan diukir dengan berbagai pola binatang. Jelas sekali itu sangat indah. Ada panci tembaga tergantung di sudut, dan aroma teh susu melayang keluar dari panci tembaga. Bagian atas tenda sangat terang. Zhao Hai melirik dan melihat lampu gantung besar berbentuk roda logam tergantung di atas tenda. Itu bukanlah lampu minyak, tapi lampu ajaib. Ini mengejutkan Zhao Hai. Rupanya Raja Siki menjalani kehidupan yang nyaman. Biaya penggunaan lampu ajaib ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya lampu minyak. Saat ini, Brooke sudah membungkuk dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Zhao Hai tersadar dari membayangkannya dan segera menyusul. "Salam, Yang Mulia Raja 11 Ki." Dia bahkan tidak melihat rakyat Raja 11 Ki. "Jangan khawatir tentang itu," kata sebuah suara kasar. "Tuan Beluk, Tuan Zhao Hai, silakan duduk." Zhao Hai mendongak dan melihat sebuah meja di depannya. Itu bukanlah meja kecil, tapi meja asli. Itu tampak seperti meja belajar. Di belakang meja ada seorang orc yang tingginya sekitar 3 meter. Dia memiliki kepala banteng yang besar dan sepasang tanduk melengkung seperti pisau. Ada bekas luka panjang di wajah jeleknya, yang membuatnya tampak semakin garang. Tubuhnya sangat kuat, seperti gunung yang duduk di sana.
Otot-ototnya tajam dan bersudut, seperti besi. Di belakangnya ada gada besar, yang menutupi tubuh Zhao Hai. Pria ini tidak mengenakan jubah kulit para orc, dia juga tidak mengenakan pakaian umat manusia biasa. Dia mengenakan baju besi manusia asli, yang membuatnya tampak sama menakutkannya dengan monster baja. Hanya dengan melihat penampilannya, Anda akan mengira bahwa dia adalah seorang fanatik perang, seorang pria kejam dengan saraf yang super kental. Tapi Zhao Hai tidak berpikir begitu. Ia menemukan bahwa mata Raja 11 Ki sangat terang, seperti mesin X-ray, mampu menembus tubuh dan jiwa manusia. Sangat menakutkan. Zhao Hai tidak berpikir bahwa orang dengan mata seperti itu adalah orang yang kasar. Orang ini jelas bukan karakter yang sederhana. Namun, Zhao Hai tidak mengatakan apapun. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan ke kursi di seberang meja Raja Siki dan duduk. Beluci duduk di sampingnya. Raja 11 Ki memandang Zhao Hai dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Zhao Hai, selamat datang di kemahku, dan terima kasih atas makanan yang kamu bawakan untuk kami." NBSP, Zhao Hai tersenyum, "Yang mulia terlalu sopan. Kami berdua mengambil apa yang kami butuhkan, jadi tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Jika kami ingin mengucapkan terima kasih, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Yang Mulia. Jika Anda tidak mau menerimanya, saya harus menunggu hingga tahun depan untuk menjual makanan saya." NBSP, Raja 11 Ki tertawa, "Manusia hanya suka mengatakan hal-hal yang baik. Tuan Zhao Hai, Anda tidak perlu bersikap sopan. Selama Anda memindahkan biji-bijian ke rumput, tidak akan ada yang tersisa." Jika Zhao Hai tidak memperhatikan sorot matanya, dia akan berpikir bahwa dia adalah orang yang lugas dan polos. Namun, Zhao Hai tidak berpikir demikian. Dia segera tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, Anda terlalu sopan. Saya sungguh-sungguh. Kita harus mempertimbangkan jangka panjang dengan bekerja sama dengan Yang Mulia, tidak hanya tahun ini, tapi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Namun, saya tidak bisa memberikan janji seperti itu kepada suku biasa. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan Yang Mulia tahun depan?" Raja 11 Ki tidak menyangka Zhao Hai akan langsung menyampaikan maksudnya secepat itu. Dia memandang Zhao Hai dengan heran, "Saya ingin tahu berapa banyak makanan yang bisa Anda berikan kepada kami tahun depan?" 200 juta jin. Zhao Hai menjawab setelah berpikir beberapa lama. Raja 11 Ki tidak terlihat terkejut, malah dia berkata dengan suara yang dalam, "Berapa harganya?" Zhao Hai tersenyum, "Sama seperti tahun ini. Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, saya dapat menjamin kualitas makanan saya. Yang Mulia, mohon yakinlah." Raja 11 Ki memandang Zhao Hai, "Tuan, Anda harus tahu bahwa 200 juta kati makanan bukanlah jumlah yang kecil untuk suku kami. Jika ada masalah dengan makanan Anda, seluruh suku kami akan terpengaruh." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia. Saya dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Saya tidak akan mengirimkan 200 juta kati gandum kepada Yang Mulia di musim gugur. Saya akan mengirimkannya secara bertahap. Segera setelah rumput di padang rumput mulai tumbuh, saya akan mengirimkan gandum kepada Yang Mulia sampai musim dingin ketika kereta saya tidak dapat memasuki padang rumput. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia?" Mata Raja 11 Ki berkilau dingin saat dia berkata, "Kuat, kenapa kamu bisa mengirimi kami makanan padahal rumput di padang rumput baru saja tumbuh?" Zhao Hai tersenyum. "Yang Mulia, saya hanya bisa mengatakan bahwa karena iklim di wilayah saya bisa menanam padi bambu 3 musim dalam setahun. Saat rumput di padang rumput baru saja tumbuh, padi bambu musim pertama saya baru saja matang. Saya bisa membawakannya untuk Anda, Yang Mulia." Ketika Raja 11 Ki mendengar Zhao Hai mengatakan ini, dia tercengang, "Kamu bukan dari Kekaisaran Arkas?" Perkataan Raja Siki masuk akal. Iklim Kekaisaran Arkas mirip dengan padang rumput. Umumnya, mereka hanya menanam 1 musim tanam dalam setahun. Hanya di negara-negara yang lebih maju mereka dapat menanam 2 atau 3 jenis pangan dalam setahun. "Tidak, jangan khawatir, Yang Mulia," jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Raja 11 Ki mengangguk, "Jika Anda benar-benar dapat memberitahu kami apa yang telah Anda lakukan, maka kami akan mengambil semua makanan Anda, dan saya dapat menjamin harga yang pantas." NBSP, Zhao Hai tersenyum, "Baiklah,
terima kasih banyak, Yang Mulia. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan memastikan Anda memiliki cukup makanan. Baiklah, Raja Siki mengangguk, maka aku tidak akan menahanmu lagi. Beluk, tolong jaga dia baik-baik untukku. Saya tidak berani membuat Yang Mulia khawatir, saya akan pergi, kata Zhao Hai cepat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk kepada Raja Siki, lalu pergi dengan Beruk. Dalam perjalanan kembali ke gerbong, Beruk memandang Zhao Hai dan berkata, "Kuat, Guru, jangan marah. Ada banyak hal di suku kami akhir-akhir ini. Yang Mulia benar-benar tidak punya waktu." Zhao Hai terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tetua, kamu terlalu sopan. Aku benar-benar tidak marah. Cukup bagi saya untuk bisa menyelesaikan kerjasama dengan Yang Mulia. Penatua, Anda tidak perlu menyapa saya. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan ketika saya kembali." Beruk mengangguk dan berhenti bicara. Zhao Hai membuka jendela di sebelah bagasi dan melihat keluar. Tiba-tiba, dia melihat seorang pejuang pacuan banteng Hercules. Dia mengenakan borgol dan belenggu kaki, menarik gerobak besar dan bergerak maju dengan susah payah. Dia diikuti oleh seorang pejuang ras adu banteng, yang sedang memegang cambuk kulit. Melihat ini, Zhao Hai tertegun sejenak. Ekspresinya berubah dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menurunkan tirai. Untungnya, Beluk sedang beristirahat dengan mata tertutup dan tidak memperhatikan tindakan Zhao Hai. Zhao Hai menghela nafas panjang, tapi hatinya kacau, tidak bisa tenang. Dia tahu betul apa maksudnya ini. Jika putri kedua dan ketiga dari suku sapi Dewa Raksasa masih berkuasa, suku adu banteng tidak akan berani memperlakukan mereka seperti ini. Orang-orang dari suku sapi Dewa Raksasa yang muncul di perkemahan ini pasti adalah pelayan dari putri kedua atau ketiga. Sekarang para pelayan mereka diperlakukan seperti ini, hidup putri kedua dan ketiga tidak akan baik. Konvoi segera sampai di tenda Beruk. Zhao Hai turun dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal pada Beruk dengan sopan sebelum kembali ke perkemahannya sendiri. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, tapi yang terpenting adalah mencari tahu keberadaan putri kedua dan ketiga. Saat hampir tengah hari, Laura, Meg, dan yang lainnya juga kembali. Meskipun mereka memiliki senyuman di wajah mereka, Zhao Hai dapat melihat bahwa senyuman mereka agak dipaksakan. Setelah Laura memasuki tenda, Zhao Hai segera menyalakan kamera pengintai. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, Laura berkata, "Kuat, Saudara Hai, kami baru saja mendengar bahwa putri kedua dan ketiga telah diturunkan menjadi budak oleh Raja Sebelaski. Mereka saat ini bertani untuk padang rumput di padang rumput." Zhao Hai mengangguk. "Saya berpikir tentang itu juga. Saya baru saja pergi menemui Raja Sebelaski. Ketika saya kembali, saya melihat seorang pria dari ras sapi jantan raksasa ditarik dengan cambuk. Jika putri kedua dan ketiga baik-baik saja, tidak ada yang berani memperlakukan orang-orang dari ras banteng Dewa Raksasa seperti ini. Kini nampaknya Raja Sebelaski benar-benar siap memihak sang patriark ras adu banteng." Lola langsung berkata, "Kakak Hai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan putri kedua dan ketiga. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menjawab pertanyaan Saudara Weiers." Zhao Hai mengangguk, "Jangan khawatir, saya sudah memikirkannya dengan matang." Setelah beberapa hari, ketika orang-orang dari tim makanan keluar dari wilayah Tauren dan mengemas makanan, saya akan segera mengambil kembali staf roh jahat tersebut. Kalau begitu, aku akan membiarkan Elang membawa tongkat dan pramuka berkeliling suku raja yang aneh di barat. Kami akan menemukan putri kedua dan ketiga, lalu kami akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka." Laura berpikir sejenak dan mengangguk, "Kuat, itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, kami mendengar beberapa berita tentang perlombaan adu banteng hari ini. Nampaknya ras adu banteng telah mengusir seluruh manusia di sukunya karena ada manusia yang ikut campur dalam urusan internal para bullmen." Zhao Hai terkejut. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Jadi begitu. Perlombaan adu banteng memiliki rencana yang bagus. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa membiarkan manusia pergi, tapi mereka juga menemukan alasan untuk diri mereka sendiri. Pemimpin ras adu banteng tampaknya adalah orang yang sangat berkuasa. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar mengusir manusia." Lola mengerutkan kening dan berkata, "Kami belum tahu.
Ini hanyalah satu teori. Teori lainnya adalah pemimpin klan Adu Banteng membunuh semua manusia yang membantunya. Klan Adu Banteng sedang bersiap untuk menyerang Raja Sebelaski. Ada teori yang berbeda. Zhao Hai mengangguk, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pikirkan cara untuk menyelamatkan putri kedua dan ketiga terlebih dahulu. Kami akan membicarakan sisanya nanti.